pukul Arif, saya minta maaf ya. Soalnya Alifnya juga kalau ngomong, iya ya, saya minta maaf, nggak bakalan ngulangi lagi. Ya. Makanya Alif kalau bilangin nurut. Kita dulu sebenarnya kasihan sama Alif. Gimana kalau dibilangin begitu sih? Iya. Saksinya ya. Iya. Oh iya. Alif anak soleh ya, Alif ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini aku lagi di rumah Alif. Kemarin aku dapat informasi dari timku, katanya Alif itu ada yang pukul, yaitu tetangganya. Gitu. Terus kita sudah melakukan pendampingan terkait laporan kepolisian atas tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku yang notabene ini di bawah umur. Sudah ada LP dan katanya sebentar lagi mau BAP. Dari BAP nanti pemanggilan saksi-saksi, habis itu nanti akan dipanggil pelaku dan tidak akan ada damai ya. Karena kalau yang namanya tindakan kekerasan anak di bawah umur itu nggak akan bisa damai. Kita langsung aja ngobrol dan lihat kondisi Alif seperti apa. Ikutin terus guys. Ibu, iya baik, alhamdulillah. Iya Bu. Oke, nah ini kita baru sempat ke rumah Alif ya Bu ya. Maaf ya karena kemarin kita sibuk keluar kota, terus ada banyak ODGJ di yayasan kita. Nah ini gimana Bu ceritanya Bu Alif kemarin itu? Ngomong sama Tante Novi awalnya. Alif lagi main kaleng. Agak kenceng ngomongnya. Apa? Lagi main kaleng. Terus dibilang disik. Terus Alif disiram bekas minum air burung. Terus Alif di pipinya ditonjok. Mana? Oh ya Mas Biru ya? Iya. Terus gimana Bu? Pelakunya rumahnya di mana? ini sebelah. Oh yang sebelah itu, sebelah kanan. Oh terus? Ada fotonya nih yang waktu itu. Terus waktu itu kan di tangan PRT katanya disuruh damai. Damai. Terus kebodohan saya itu kenapa mau gitu. Maunya gini, itu orang itu tuh sama tangga itu ngajaknya ribut terus gitu. Jadi saya tuh juga disalahin, kenapa kok kamu mau? Kenapa mau damai? Terus untukmu begitu kok kamu terima? Tahu dari rumah itu menggebu-gebu saya pengen urusan polisi itu. Satu itu, kedua saya disarankan ke Kapolres BSD karena saya boncengi berdua Alif sama kakaknya. Udah malam jam 11 saya nggak berani. Terus kata polisi yang BPS, gimana Bu naik Grab? Nanti pulangnya saya juga takut Pak, ini udah malam. Saya kan gitu. Terus habis itu udah laporan RT udah. Terus kata Pak RT katanya ya besok ada Pak polisi namanya Pak. Nah itu didamaikan. Dan kebodohan saya kenapa dari rumah ngebu-ngebu pengen saya laporin, kasih pelajaran dia biar nggak rumah tangga nggak begitu lagi gitu loh. Ini kan anak-anak, bukan lawannya dia gitu. Udah umur 39 gitu. Terus kemarin itu kan kata si kakak Uti ya, itu didampingin ke Kapolres. Udah didampingin sama tim kita ya? Iya. Terus habis itu dianjurkan visum. Terus visum di rumah sakit Kolombia apa ya namanya.
Nah habis itu bayar nggak apa-apa. Terus habis itu ya sudah pulang. Terus udah panggilan BAP belum? Belum. Karena baru lah itu udah seminggu belum Bu? Belum seminggu ya? Belum seminggu. Iya belum seminggu. Aku ingat hari soalnya. Hari iya. Selasa. Itu saya lagi ada di Lampung kalau nggak salah. Nah terus makanya saya bilang kan takutnya kan hilang kan ya bekas lemarinya. Makanya saya minta tolong udah cepet deh jalan duluan aja gitu. Udah biar aja cepetan duluan jalan. Nanti kalau ngobrol sama Alif dan neneknya nanti aja gitu. Yang penting Alifnya biar ditangani dulu. Makanya teman saya langsung pendampingan ke kantor polisi ya Bu ya? Di Polres Tangerang Selatan ya? Iya. Nah terus udah gitu pas di sana? Di sana disuruh visum, dianjurkan visum, ya udah ini visumnya di rumah sakit Columbia ya Bu, tapi ini bayar. Terus ya nggak apa-apa Pak, terus kata Kak Oki, ini siapa? Kata Pak Polisi, oh saya dari yayasan dampingin karena ini orang nggak mampu. Emang iya ya, saya nggak nyalain kakak itu ya, karena emang benar kenyataannya seperti itu kan. Terus akhirnya prosesnya lancar, cuma yang lama itu cuma nungguin dokter visumnya aja. Karena sampai sini 4:30 sore. Nah terus pelaku udah sempat minta maaf katanya. Minta maaf sama Ali. Iya di PRT. Iya, bukti laporannya mana? Ini jangan hilang ya Bu? Iya. Orangnya udah sempat datang ke sini belum? Siapa? Si orangnya, pelakunya? Belum. Diduga pelaku? Belum datang? Belum ada datang ngomong apa gitu? Enggak ada ngomongan apa-apa. Ini kan sebelum ini kan dipoto, nggak diedit, ini asli nih. Iya. Terus bukti laporan polisinya? Bukti laporan polisi. Ini rumahnya sebelah kanan Bu? Ya ini dari sini, dari pojok ini nomor 2. Oh oke. Terus kemarin katanya pas tim aku datang dia langsung buru-buru pergi. Kayaknya. Kayaknya saya aku udah pernah ketemu belum sih Bu? Mungkin karena aku pernah lihat, cuma nggak kalau itu. Ini guys, ke laporan polisinya. Itu 39 udah nikah Bu? Siapa? Udah punya anak dia. Yang satu anaknya umuran Eri, kalau sekolah udah mau naik kelas 3 ini juga. Kok bisa gitu? Maksudnya dia nggak tahu, sama tetangga juga begitu soalnya. Oh sama suara tetangga kayak gitu? Iya. Ini rumah dibatasin udah lama Bu? Kira-kira udah ada setahunan deh sama yang punya rumah ini, yang punya kontrakan ini. Oh gitu. Iya. Oke. Nah terus nanti pada saat BAP didampingi aja ya Bu ya? Iya, sama tim kita. Saya harus didampingi, kalau nggak didampingi Pak. Itu sih cuman BAP paling cuma ditanya kronologinya gimana. Terus nanti kan anaknya ditanya, entah kan cerita tanggal berapa kejadiannya gitu. Terus kenal nggak sama pelaku, pasti kan jawabnya kenal, tetangga gitu. Kenapa bisa melakukan itu? Ntar paling kan Alif ngejelasin, ya karena waktu itu Alif main terus ditegur atau gimana. Gimana sih Bu emang ditegur? Emang Alif mainin kaleng? Iya, kaleng bekas roti bikin gerambenan begitu. Mungkin karena dia bete kali ya Teh ya. Dia sendiri? Saya kerja, pulangnya udah malam. Dia sendiri Bu? Ada kakaknya ngeliat dari orden. Ini kan ordennya ngelawan tuh kelihatan. Iya. Terus habis itu jam 11 saya mau tidur tuh. Alif bilang, pipi Alif sakit, kena apa Nak? Pukul sama bapaknya Tri. Emang kamu bikin kesalahan apa? Orang Alif lagi mainan itu kaleng buat drum band, gitu dia raruin katanya bisik gitu. Terus Alif jawabnya apa nah kamu jawab apa apa lo gitu. Terus disiram pakai air bekas burung kata ini. Terus habis itu ditonjok. Ya ini sampai sekarang masih biru iya. Oh, Alif jawab kayak gitu. Oh, oke. Tapi Alif juga nanti lain kali jangan kasar sama orang jawabnya ya. Karena kan di yayasan juga kan sempat ada ditegur juga kan Bu. Maksudnya kalau ya saya nggak menyalahkan, mungkin kan karena dia juga
kurang perhatian gitu ya. Terus kurang juga ada peneguran-peneguran kayak nyuruh orang tua di yayasan kita itu kurang sopan gitu. Terus si Alifnya di sana. Iya, di yayasan terus ambilin minum tapi bahasanya yang kayak memerintah, sedangkan itu orang tua kan, 50 tahun misalnya kayak gitu. Nah, ya mungkin lebih dikasih tahu aja pengertian yang kayak gitu. Maksudnya jangan kasar sama orang, terus kalau minta tolong gunakan kata tolong gitu. Ya Alif ya, jangan suka kasar sama orang tua gitu. Alif cerita Bu, diajak jalan-jalan ke mall. Cerita diajak jalan-jalan, dibeliin baju sama tante Mati gitu. Iya, sama tim, karena aku nggak bisa nemenin kan. Dia mau Kak Zahra gitu. Makanya sebenarnya kita sayang sama Alif, tapi Alifnya harus baik. Ya, Alifnya harus baik. Nanti kalau misalnya Alif baik kan kita sering ajak jalan nanti ke sini. Ya. Oke, tapi tidak dibenarkan juga untuk pelaku melakukan tindak kekerasan ya, apalagi ini sama anak di bawah umur. Kalaupun emang salah ya dibicarakan baik-baik, bukan adanya kekerasan seperti itu. Makanya pas saya dengar kemarin saya juga geram, maksudnya kok bisa ngelakuin kayak gitu. Ya setidaknya tegur dulu orang tuanya, jangan main ya kayak gitulah ya. Terus yang di video juga saya sempat dengar ya Bu, dia udah minta maaf tapi masih mulutnya masih lemes ya. Iya, tapi apa sumpah sama Alif kayaknya kan kayak ditekan gitu kan, ngalaminnya. Ada kok makanya belum. Iya saya udah lihat kan, dikirimin sama tim. Kayak ditekan gitu ya. Kalau Eri dikirimin dari Bu RT, terus kata saya udah Ri videonya coba ngirimin ke Mama. Harusnya Bu RT nggak bisa kayak gitu, namanya musyawarah. Tetap harus dilihat, ini kan ada undang-undang yang melindungi kan, hak anak kan, gitu kan, anak di bawah umur dilindungi, ada undang-undangnya gitu, yang melindungi negara, pemerintah gitu, makanya ada KPAI, makanya ada Komnas Perlindungan Anak gitu, jadi tidak dibenarkan juga ini Bu RT, Bu RW mendamaikan kayak gitu, tanpa adanya musyawarah dari semua pihak ya, maksudnya kan semua pihak dalam arti ya dilibatkan juga warga sekitar yang mungkin sering bermasalah sama dia gitu. Jadi maksudnya jangan cuman Alif salah satu contoh, tapi dilihat juga emang dia troublemaker apa enggak gitu. Troublemaker tuh suka membuat onar ya gitu. Ya Alif ya. Dia kata orang sini kenapa kok mbaknya dipanggil ke sana, bukannya musyawarahnya di sini yang tempat terjadi. Gitu. Iya, emang di mana kejadian Bu? Jadinya di sini, di depan sini. Depan sini. Itu jam 5. Jam 5 sore. Mukul langsung pek gitu Bu. Saya kurang tahu. Terus habis itu dikatain, katanya anak gila, anak apa nih? Nggak waras begitu juga. Dikata-katain, tangga saya juga dengar. Iya. Alif dikatain kayak gitu? Iya. Terus Alif jawab apa? Tidak apa-apa. Pasti itu nggak jawab apa-apa? Iya, lari masuk ke rumah. Langsung masuk ke rumah? Karena takut ya? Itu habis ditonjok tuh katanya nggak nangis, cuma gemeteran dia badannya. Kamu nangis nggak Uti, tapi Alif gemeteran gitu. Mungkin karena pukulannya itu pas hari Sabtunya, sininya itu teh hitam gitu kayak darah beku gitu ya. Terus karena visumnya kan udah 4 hari, jadi udah nggak, ini sininya udah nggak nampak gitu. Tapi tetap ada kelihatan. Iya. Yang namanya visum pukulan ya Bu ya, itu sampai 1 bulan itu masih ada Bu. Masih ada. Itu karena kan mungkin darahnya, terus adanya benda tumpul yang kena muka kita atau kena badan kita gitu. Terus Alif maunya gimana? Maunya Alif gimana? Maunya Alif gimana? Mau orangnya? Orangnya dilaporin. Kan udah dilaporin. Masuk ke penjara. Kenapa dimasuk ke penjara? Biar nggak ganggu orang Biar nggak ganggu orang sini lagi. sini lagi. Emang sering ganggu orang sini? Iya. Bu, ini nggak bisa damai loh Bu. Nggak bisa ya.
Karena nggak bisa didamai. Tapi saya nggak disalahkan kemarin bikin laporan. Oh enggak, tapi maksudnya ibu jangan damai karena emang tidak boleh damai juga. Apalagi ini tindak kekerasan. Sama Teh Novi. Iya, Saya nggak tahu apa-apa. Karena yang namanya tindak kekerasan anak tidak boleh ada damai, Bu. Kasus pemerkosaan, pelecehan itu nggak boleh damai, Bu. Gitu. Yang berhubungan dengan anak tidak boleh damai. Kalau ibu damai, ibu nanti yang disalahkan. Karena kan ibu berarti melindungi dan membenarkan tindakan tersebut. Gitu, makanya saya kemarin kan saking bingungnya saya hidup sendiri ya, jadi ini bagaimana jadi dari Kapolsek BPS menganjurkan ke BSD itu kan udah malam jam setengah 12-an saya ke kantor polisi itu. Ibu naik Grab aja berani nggak? Ya berani, tapi pulangnya dari kesini gimana Pak? Udah malam gitu. Terus akhirnya kok tiba-tiba kok habis musyawarah di Pak RT kok tiba-tiba punya pikiran orang-orang laporin aja lagi pelajaran gini gitu. Ya bukannya masalah apa, Alif itu nggak ngapa-ngapain, kadang-kadang di depan pintu itu dikatain orang gila. Itu sebelum terjadi ini ya sama orang itu. Sebelum terjadi pemukulan itu memang sehari-hari kalau Alif duduk di depan pintu itu dikata-katain begitu. Gitu. Ini pelakunya ada, Bu? Kurang tahu, itu kayak juga. Emang nggak kerja dia, Bu? Nggak kerja, cuma pengangguran. Jual beli burung, istrinya jualan cilok. Oke, ya udah. Nanti paling minggu depan dipanggil tuh, Bu. Nanti saya coba tanyakan ya. Saya coba tanyakan kembali. Efeknya nggak di keluarga? Ya enggak lah, Bu. Ini udah tindakan yang benar. Kalau emang kekerasan yang masih dilaporin, kita kan negara hukum, Bu. Apapun tindak kesalahan ya hukum tetap melindungi kita, ada undang-undangnya gitu. Jadi misalnya dari Pak RT kan udah damai tuh. Oh nggak bisa, Bu. Tapi kan saya nggak disalahkan kan? Enggak. Nanti kan dijelaskan aja, jelaskan aja. Saya banyak tekanan. Saya ditekan disuruh damai. Bilang aja gitu, Bu. Saya ditekan disuruh damai. Saya nggak ngerti lah pada saat itu. Tapi tetap saya minta keadilan bahwa pelaku tetap harus ditindak atas semua yang sudah dilakukan. Gitu. Terus kemarin polisi bilang apa, Bu? Jelasin apa? Polisinya bilang gini, apa sih ya kalau kamu ulangi lagi urusannya sama saya begitu. Enggak pak gitu. Orangnya kalau ngomong sama orang kan cengengesan begitu. Oh, polisi sini? Iya. Kalau polisi yang dilaporin? Yang dilaporin di sana di BSD. Iya, itu kan dari kita kan. Itu bilang apa? Bilangnya ya, Bu, kalau mukul anak kecil mah nggak bisa lolos, Bu. Iya. Harus jalur hukum, ya kan harus tetap jalan, nggak boleh damai, katanya gitu kan. Iya. Terus ngomong apa lagi? Terus habis itu ya, yang mukul itu anak-anak atau gimana? Enggak, udah dewasa, udah punya anak bujangan juga. Kata saya kan gitu. Kok bisa, masalahnya apa? Kebetulan waktu itu saya kerja. Si Alif ini jam 11 malam ngomong sama saya, Pak. Uti, pipi Alif sakit, kenapa Nang? Aku dipukul sama bapaknya. Tri, emang kamu bikin kesalahan apa? Terus aku kan lagi mainan drum band, kaleng itu dibikin drum band, terus bilangnya berisik. Terus Alif jawabnya gini, apa lo gitu. Habis itu disiram air bekas burung, kata si Alif ya. Karena saya kan kerja pulang udah malam. Habis itu dipukul sampai biru ini Pak. Terus dia ditanya ke kepolisian juga begitu, sama jawabnya. Sama jawabnya. Iya. Kalau mukul anak kecil nggak bisa lolos, Bu. Ya udah nanti ya kalau emang ada pemanggilan diinfoin aja, tapi jangan mendadak ya, Bu ya. Biar kita bisa atur waktu, soal lagi padat banget, Bu, kegiatan kita. Lagi banyak banget ODGJ kita bulan ini ya, kayak ada 30-an lebih. Itu 30 ODGJ, jadi keluar masuk rumah sakit yang nggak stabil masukin lagi. Terus yang kalau udah membaik kita pulangin ke rumahnya gitu. Jadi kalau mendadak ngatur waktunya susah. Jadi semalam lah, malamnya ibu baru kabarin nanti kita pendampingan dari yayasan. Saya kalau nggak ada yang dampingin takut. Iya, nggak apa-apa. Nggak pernah urus urusan begini baru ini. Sebenarnya nggak apa-apa, bukan kita pelapor, bukan yang dilaporkan. Kalau yang yang melaporkan
sebagai pelapor kita kan nggak salah, kita kan mau membela kebenaran gitu. Kecuali kita yang dilaporkan, kalau dilaporin kita pasti takut lah. Salah. Iya. Ya udah itu aja ya guys. Intinya perkembangan Alif seperti ini. Kemarin juga Bu Lia sempat nanya dari Komnas Perlindungan Anak, nanya, Teh Novi itu Alif kenapa ya katanya gitu. Terus banyak yang nge-tag saya, katanya banyak yang nge-tag Ibu Lia Latifah untuk bantu dong Komnas, katanya bantu Alif. Nah akhirnya aku jelasin kondisinya seperti apa. Nanti katanya sih Bu Lia mau silaturahmi datang ke sini, katanya gitu. Tapi nanti kita lihat ya. Yang jelas sih ini katanya Alif harus sekolah ya Bu ya, pesan dari polisi ya. Iya, Polisi ngasih pesan Alif harus sekolah, mau kelas 1 nggak apa-apa, mau dibully juga nggak apa-apa, udah tetap harus sekolah. Ya minimal sebenarnya homeschooling, tapi kalau homeschooling nanti dia tidak ada pergaulan gitu, apalagi biayanya sangat mahal. Lebih baik sekolah biasa aja yang deket-deket sini. Iya, dia minatnya di depan. Udah saya tanya tuh. Nanti kalau udah pada naik baru saya. Iya, ini belum ajaran baru, betul. Ya Alif harus sekolah. Kemarin Bapak polisinya ngomong sama Tante Novi, itu tolong dong Mbak dibantu anaknya sekolah. Kan udah saya bantu waktu itu, tapi nggak diterusin gitu. Padahal sebenarnya kalau untuk itu mah gampang, nanti ke depannya seperti apa. Yang penting sekolah aja dulu. Kan kita mau sekolahin anak, kita juga lihat dong anak itu serius apa enggak sekolahnya. Jangan sampai nanti kita udah maksudnya semua totalitas udah kita keluarin tapi anaknya nggak benar, maksudnya nggak niat serius mau sekolah, itu kan sayang banget gitu. Makanya aku mau lihat dulu Alif nih sekolahnya seperti apa gitu, ada keseriusan apa enggak. Tapi polisi sangat menyayangkan kalau Alif tidak bersekolah. Ya, karena nitip pesan kalau mau jadi polisi harus sekolah. Nggak ada polisi nggak sekolah. Ya, kelas 1 mah nggak apa-apa, Alif. Nanti Alif bisa baca tulisan apa, bisa ngitung. Jangan malu. Ya, kemarin Sabran sekolah juga kan? Kakak Zahra sekolah juga kan? Anak Tante Novi. Dulu Kakak Zahra juga cuma kelas 1 doang, Alif. Sekolahnya. Nah, sekarang alhamdulillah udah sekolah mau naik kelas 4. Gak apa-apa, jangan malu ya, dijalanin aja. Kalau dibully nanti lapor sama gurunya, Bu saya dikatain gitu. Jangan malu. Ih kamu badan, misalnya gini kan dia tinggi kan, ih kamu badannya gede kelas 1, nggak apa-apa. Emang kenapa? Gitu aja. Nggak apa-apa, emang kenapa? Nanti aku lapor sama guru loh, bilang gitu ya. Ya udah, oke. Nanti kita lihat ya guys kasusnya, prosesnya sampai selesai. Tapi emang kalau lapor polisi juga by proses ya, lumayan lama. Karena pemanggilan dulu nih BAP pertama, nanti saksi dipanggil, dari saksi dipanggil udah lengkap, baru panggilan untuk si terlapor gitu ya. Panggilan 1, panggilan 2, panggilan 3, kalau nggak datang baru nanti prosesnya akan berjalan gitu. Sebenarnya kalau panggilan itu hak jawab dari yang dilaporkan. Tapi kalau dia tidak mau menggunakan hak jawabnya, ya jangan salahkan, nanti akan dijemput paksa. Ya udah, oke. Makasih banyak ya Ibu. Nanti insya Allah saya datang lagi. Nanti kalau waktunya tepat, pendampingan nanti sama saya juga ya. Oke, Alif sehat-sehat, jangan nakal ya. Ya. Putih kerja, Alif di sini sendiri. Iya. Ya udah, jangan nakal. Oke? Ya udah guys. Terima kasih banyak sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Time went by and it was her and I. She promised me to never leave my side. But she left me here alone. It's done.